Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Betul nggak? Kalau ada jenazah kok nggak nurut, kalau ada jenazah kok ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamu, suruh duduk, suruh berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Bebas. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Jadi orang yang terhormat yang bisa menghormati orang lain, betul? Panitia menyediakan kursi ini cukup berat, ngangkat dari sono sampai ke sini. Kalau saya tidak menghormati, nanti saya tidak bisa menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Maka izinkan saya menghormati panitia, sudah ada kursi, izinkan saya pakai sebentar saja untuk menghormati panitia. Boleh ya? Alhamdulillah. Ternyata kursi itu empuk, maka banyak orang rebutan kursi. Makanya nanti 2024 sudah mulai hari ini pasang spanduk di mana-mana, pasang banner di mana-mana, betul? Tapi saksikan, saya tidak termasuk orang yang berambisi terhadap kursi. Maka kalau ada saya mau nyalonkan apa saja, jangan dipilih. Karena saya tidak mau berambisi dan saya belum siap masuk neraka. Jadi izinkan saya, panitia, jangan tersinggung. Kursi disediakan, sudah saya pakai, maka izinkan saya berdiri lagi. Jadi mohon maaf, saya dalam rangka menghormati saja. Sebelumnya saya boleh cek sebentar apakah suara saya cukup terdengar dengan baik. Untuk yang di belakang suara saya jelas. Untuk yang di kiri suara saya jelas. Untuk bapak-bapak semuanya suara saya jelas. Kalau sudah jelas, saya akan cek apakah ini cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Semuanya bagus? Cek saldo tabungan gimana? Gampang. Apakah ini terdengar dengan baik atau tidak? Terdengar apa tidak sangat tergantung pada jawaban dari jamaah semuanya. Sekarang saya tanya dengan jujur, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, bapak diem. Yang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada dusta. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Berarti jelas. Ibu diem, saya mau ngecek yang laki-laki. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Ini kayaknya pengajian, judulnya ukhuwah dan sinergi. Kayaknya pulang dari sini tawuran suami istri. Jujur, bapak-bapak jawab dengan jujur. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Kamu belum nikah udah setuju, anak kecil setuju. Kamu tahu apa itu poligami? Saya tanya dengan jujur, jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Wanita. Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, wanita nggak mau dipoligami, berarti nanti pasti ada wanita yang tersisa nggak dapat suami, betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada temannya sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu orang baik apa orang jelek? Susah ngomong sama orang bodoh-bodoh bisa. Ibu, namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one, kalau dua is two, one, two.
Makanya Rasulullah ditanya, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Rasulullah, sahabat bertanya, apa jawab Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Jadi setuju dengan poligami? Nggak bisa bahasa Inggris, nggak paham hadis. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan wanita. Kalau nggak mau dimadu, ibu yang jawab, ibu bukan saya ya. Sayangnya laki-laki kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, lebih lebih bening, lebih good looking. Nikahnya sembunyi, nikahnya dengan siri. Kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon, itu busuk hatinya. Tapi memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Menikah adalah untuk membahagiakan, betul nggak? Sekarang kalau suami nikah lagi, ibu bahagia apa susah? Jadi bapak setuju dengan poligami? Tinggal 4 orang, gimana ini? Baik, udah bukan itu bahasan saya, hanya mau ngecek saja. Yang pasti semuanya sehat semuanya, nggih? Alhamdulillahirabbil alamin.